Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan tidak ada halangan suatu apapun, amin. Tidak lupa dengan sholawat serta salam kita acurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM selaku Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, dan Bapak Muafani ST.MT selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan Bapak Nahar Mardiantoro MKom selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, kepada Bu Nur Hasanah MKom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam menyusun laporan kerja praktek ini, dan Mas Aji selaku pendiri perusahaan Woodcraft Ajisaka. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Sebelumnya nama saya Eko Purnomo, NIM 2014.572, semester 13, Fakultas Fastikom, program studi Teknik Informatika. Judul KP yang saya kerjakan yaitu perancangan sistem manajemen administrasi penjualan Woodcraft Ajisaka berbasis web. Kita akan masuk ke latar belakang. Perkembangan zaman telah menyebabkan banyak perkembangan, terutama dalam dunia bisnis usaha. Perkembangan teknologi komputer telah dipandang penting, sehingga menjadi faktor esensial dalam menetapkan strategis bisnis. Kegiatan penjualan yang sukses adalah kegiatan penjualan yang menguasai pasar, sehingga dengan menggunakan sistem teknologi penjualan, maka laba yang diperoleh akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun laporan kerja praktek dengan berjudul Perancangan Sistem Manajemen Administrasi Penjualan Woodcraft Ajisaka berbasis web. Selanjutnya, batas masalah. Ada dua, yaitu pembelian barang yang bersifat PO atau pre-order melalui media WhatsApp dengan mengisikan formulir. Yang kedua, membuat laporan administrasi penjualan dan pembelian barang Woodcraft Ajisaka. Selanjutnya, tujuan di sini adalah membuat laporan administrasi penjualan Woodcraft Ajisaka kaliber berbasis web. Untuk manfaat bagi mahasiswa, menambah dan melengkapi pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah secara langsung selama pelaksanaan kerja praktek, sebagai studi komparasi antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek secara nyata. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan pola pikir mahasiswa dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah serta menangani berbagai hal masalah pada instansi. Yang keempat, menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia kerja. Yang kelima, mengetahui penerapan mengenai perancangan sistem manajemen administrasi penjualan Woodcraft Ajisaka. Untuk bagi instansi, dapat membantu meningkatkan mutu penjualan Woodcraft Ajisaka dengan sistem informasi sehingga mempermudah penjual dan pembeli. Bagi universitas, yaitu sebagai bahan evaluasi di bidang akademis,
khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga didapat suatu keselarasan antara teori-teori yang diberikan dalam kurikulum dengan kenyataan yang ada pada lapangan kerja, serta sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang erat antara universitas dengan instansi tempat kerja praktek. Selanjutnya, analisis fungsional. Analisis fungsional ini adalah melakukan penelitian terhadap sistem yang sedang berjalan sehingga hasil dari analisis sistem tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur sistem yang akan dirancang. Untuk saat ini laporan keuangan Worldcraft masih menggunakan aplikasi Excel. Penulis ingin memberikan nilai lebih dalam membuat aplikasi laporan keuangan Worldcraft Ajisaka. Untuk analisis pengguna admin, ini ada beberapa akan saya sebutkan. Yang pertama, login ke sistem manajemen data. Yang kedua, admin dapat melihat, mengedit, menambah, menghapus dan data barang. Yang ketiga, admin dapat melihat, mengedit, menambah dan menghapus laporan keuangan pemasukan. Yang keempat, admin dapat melihat, mengedit, menambah dan menghapus laporan keuangan pengeluaran. Dan yang terakhir, admin dapat logout. Untuk pembeli ada beberapa. Yang pertama, calon pembeli dapat melihat data barang. Yang kedua, calon pembeli dapat melihat tata cara PO atau pre-order. Dan yang ketiga, pembeli dapat membeli barang. Kita masuk ke demo aplikasi. Ini adalah tampilan awal untuk penjual dan pembeli. Seperti ini. Untuk calon pembeli dapat melihat data atau biodata dari Worldcraft tersebut. Seperti contoh di sini saya menunjukkan. Nah, ini adalah gambar hasil yang sudah dibuat oleh instansi Worldcraft. Sesuai rancangan, saya menambahkan di sini ada cara pemesanan Worldcraft untuk calon pembeli agar memudahkan untuk pembelian secara melalui media WhatsApp seperti ini. Dan di bawah adalah ini bertujuan untuk meyakinkan calon pembeli dengan menggunakan foto-foto dengan pelanggan. Kita kembali ke atas. Untuk masuk ke admin, kita masuk ke admin. Kita bisa login lewat sini, daftar menu, dengan mengisikan username dan password. Ini adalah dashboard dari admin atau tampilan pertama yang dimunculkan untuk admin seperti ini. Langsung saja kita masuk ke untuk pemasukan tampilan awal seperti ini. Pemasukan di sini kita bisa menambah, mengedit dan menghapus. Contoh, kita akan menambah pemasukan. Ini kita bisa memasukkan tanggal dengan mudah, nama pembeli, barang ini ukuran bisa kita pilih, harga ini harga sesuai dengan
tercantum di laporan. Kita bisa juga menambah laporan seperti contoh seperti ini. Kita menambah. Ini ketika pembeli membeli 2 barang tapi beda ukuran. Seperti ini. Kita simpan, akan langsung muncul di pemasukan. Untuk mengedit kita hampir sama ya, mengedit seperti ini. Ini bisa diganti namanya. Update. Kita juga dapat menghapus laporan tersebut. Contoh ya, kita menghapus ya. Langsung. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengeluaran. Pengeluaran di sini yaitu bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Kita contoh menambahkan apa yang dibeli dan pengeluarannya. Ini tanggal seperti tadi sama. Ini adalah daftar barang atau daftar pengeluaran, seperti contoh pembayaran JNT, pembayaran Indihome, pembayaran membeli barang-barang tersebut untuk keperluan. Contoh kita pilok ya. Di sini ya itu otomatis muncul harga. Jumlah bisa kita di setting, bisa 2, 3, ini otomatis akan menambah. Kita simpan. Selesai. Ketika kita mengedit sama seperti tadi, kita bisa mengedit barang sesuai dengan laporan. Tutup. Ini yang tadi. Kita juga bisa menghapus. Saya contohkan untuk menghapus langsung seperti ini. Selanjutnya yaitu data barang. Nah, ini adalah daftar data yang laporan pengeluaran. Jadi di sini nama-nama barang ataupun nama-nama pengeluaran itu dicantumkan di sini dan harga. Seperti contoh kita menambahkan nama barang seperti triplek. Ukuran tidak diisi, tidak apa-apa. Harga langsung misal 50.000. Kita simpan. Di sini langsung muncul triplek. Contoh. Ketika kita mau menghapus atau mengedit sama seperti tadi, misal kita mengubah namanya dan harganya dan ukuran seperti itu. Kalau untuk menghapus, kita juga bisa menghapus, langsung saja hapus seperti tadi. Seperti ini. Selanjutnya untuk laporan saya menampilkan laporan total pemasukan dan laporan total pengeluaran.
seperti ini. Kalau kita filter seperti contoh jenis laporan ini sih kita pemasukan ya 2020 bulan, kita bisa memilih Februari, langsung filter, akan muncul seperti ini. Kita juga cetak juga bisa, cetak akan muncul seperti ini. Ini dari semua laporan pemasukan dari bulan tertentu Februari. Selanjutnya untuk pengaturan website seperti ini, contoh identitas. Di sini deskripsi website, cara pemesanan, kita bisa men-setting di sini. Terus untuk menu seperti apa? Link ke media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Login juga bisa sini. Terus carousel seperti banner. Saya menambahkan 3 gambar seperti ini. Kita bisa menggantinya. Untuk galeri produk ini saya membuat ukuran dari foto tersebut disamaratakan, jadi sehingga bisa dipandang dengan bagus dan tidak pecah. Kita bisa menambahkan seperti contoh dengan judul misal pernikahan. Ini file langsung brosur ya, seperti ini. Mana ya? Seperti ini, kita coba satu. Nah, seperti ini. Langsung kita simpan. Akan otomatis tersimpan di galeri produk. Mohon maaf, ini agak lama dikarenakan ukuran dari foto ini belum saya edit. Kita tutup aja ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau menghapus, tinggal kita klik aja, langsung akan muncul hapus foto. Kita contoh seperti ini. Selanjutnya untuk testimoni, sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan dan menghapus foto tersebut. Selanjutnya untuk akun admin, kita bisa men-setting di sini. Seperti contoh di sini kita men-setting passwordnya ya. Dan di sini kita langsung logout, bisa lewat sini dan di sini. Kita kembali ke beranda. Seperti ini untuk demo aplikasi
hasil dari kerja praktek saya penulis. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan untuk keseluruhan sistem yang ada pada web WordCraft Ajisaka, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kerja praktek ini menghasilkan sebuah web WordCraft yang dapat meningkatkan pelayanan kepada para pembeli. Yang kedua, membuat laporan administrasi penjualan WordCraft Ajisaka Kaliber berbasis web. Yang ketiga, calon pembeli dapat melihat informasi dan dapat PO atau pre-order barang sesuai dengan tata cara pemesanan. Selanjutnya, saran. Dari kesimpulan yang telah dibuat, portal web WordCraft Ajisaka bekerja lebih optimal, maka diperlukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan fitur pencarian pembeli yang akurat supaya admin mudah dalam mencari informasi. Yang kedua, menambahkan beberapa fitur pembelian online. Yang ketiga, sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan lagi, yaitu laporan keuangan secara detail. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.